Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ainal Mazia dengan NIM 122319937. Di sini saya akan mengerjakan tugas Applikom yaitu transportation. Pada umumnya, masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport minimum. Karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transport pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting, satuan penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Modul transportasi digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya pengangkutan yang paling rendah dan memaksimumkan keuntungan atau meminimkan total waktu pengangkutan. Pada modul transportation menggunakan POM for Windows akan memberikan pilihan pemecahan kasus menggunakan 4 pilihan metode, yaitu ada Any Starting Method, Northwest Corner Method, Minimum Cost Method, dan Vogel Approximation Method. Nah, kita langsung ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, di sini untuk soalnya, sebuah perusahaan sepeda motor PT Miramar akan mengirimkan beberapa tipe sepeda motor ke beberapa kota dengan biaya ratus ribu. Di sini ada tipe bebek, Scoopy, dan Matic. Kemudian untuk tempat tujuannya itu ada Solo, Semarang, Surabaya, dan Jogja. Nah, tentukan alokasi pengiriman yang memberikan biaya paling rendah. Kemudian kita langsung ke aplikasinya. Kita klik modul, pilih transportation, kemudian klik file, kita pilih new. Nah, di sini untuk titelnya kita kasih PT Miramar. Sepeda motor. Kemudian untuk number of origin-nya di sini kita kasih tiga. Kemudian di sini number of destination-nya kita kasih 4. Kemudian untuk objektifnya kita klik minimize. Kalau udah kita klik OK. Nah, di sini untuk any starting metodenya kita ganti Vogel. Kemudian kita masukin data yang ada di soal ke aplikasi POM-nya. Nah, di sini saya sudah masukin datanya, teman-teman. Kemudian kita langsung klik solve aja. Kita pilih yang transportation shipments. Nah, di sini untuk keterangannya, motor bebek yang tipe bebek harus dikirimkan ke Solo sebanyak 100 dan ke Jogja 100. Nah, untuk tipe Scoopy-nya kita harus kirimkan ke Surabaya sebanyak 300, dan untuk tipe Matic-nya kita harus kirimkan ke Semarang sebanyak 200, ke Surabaya-nya 0, dan ke Jogja 300. Nah, untuk optimal cost-nya itu 8.900. Kemudian kita klik Windows lagi, kita masuk ke marginal cost-nya. Nah, di sini marginal cost itu merupakan tambahan biaya yang terjadi apabila kita alokasikannya tidak sesuai dengan tabel solution. Nah, berdasarkan hasilnya di sini, untuk tipe bebek itu harus mengeluarkan tambahan biaya sebesar 2 untuk tujuan ke Semarang dan sebesar 1 untuk ke Surabaya. Kemudian untuk tipe Scoopy harus mengeluarkan biaya sebesar 5 ke Solo dan sebesar 4 untuk tujuan Semarang. Kemudian ke Jogjanya itu sebesar 1. Nah, untuk tipe Matic harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar 1 untuk ke Solo dan yang lainnya 0. Kemudian kita langsung klik Windows lagi, kita lihat ke final solution table-nya di sini. Final solution table itu menunjukkan besarnya alokasi dari daerah asal ke daerah tujuan atau destination.
Jadi dari sumber ke destination dan nilai marginal cost-nya, di mana pada tampilan besarnya alokasi itu ditunjukkan oleh angka yang tidak berada dalam kurung, yaitu warna biru. Jadi besarnya alokasi tipe bebek ke Solo itu sebesar 100 dan tipe bebek ke Jogja itu 100. Sedangkan untuk besaran alokasi Scoopy yaitu ke Surabaya sebesar 300, kemudian besarnya tipe Matic ke Semarang 200, ke Surabaya 0, dan ke Jogja 300. Nah, kemudian yang marginal cost-nya itu ditunjukkan oleh angka dalam kurung yang warna ungu. Berarti untuk tipe bebek, marginal cost-nya itu sebesar 2 untuk ke Semarang, sebesar 1 untuk arah Surabaya. Sedangkan untuk tipe Scoopy, marginal cost-nya itu sebesar 5 untuk arah ke Solo, sebesar 4 untuk arah ke Semarang, dan sebesar 1 untuk arah ke Jogja. Dan yang terakhir, untuk tipe Matic-nya, marginal cost-nya itu sebesar 1 untuk arah ke Solo, dan yang terakhir, yang lainnya nggak ada. Kemudian kita langsung klik Windows, kita ke iteration. Nah, di sini iteration merupakan tahapan yang dilalui hingga diperoleh solusi optimal. Berdasarkan tampilan ini, pada permasalahan ini hanya terdapat satu iteration untuk mencapai solusi optimal. Nah, di sini teman-teman iterationnya. Kemudian kita klik Windows lagi, kita ke Shipment with Cost. Nah, di sini shipment with cost ini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian tersebut. Berdasarkan tampilan di atas, biaya pengalokasian dari tipe bebek untuk arah Solo itu sebesar 500, yaitu dari Nah, kemudian untuk tipe Scoopy itu besarnya alokasi sebesar 3.000 untuk ke Surabaya. Kemudian untuk tipe Matic itu besarnya alokasi 1.200 untuk ke Semarang. Kemudian 3.000 untuk ke Jogja. Nah, kita langsung ke Windows lagi, kita ke shipping list di sini. Nah, untuk shipping list ini merupakan rincian pengalokasian, biaya per unit, dan biaya total tiap pengalokasian. Berdasarkan hasilnya, diketahui bahwa di sini diketahui bahwa tipe bebek untuk ke arah Solo itu senilai 100, dikali 5 hasilnya 500. Kemudian tipe bebek untuk ke arah Jogja itu shipmentnya 300, untuk cost per unitnya itu kan 12, kemudian shipment cost-nya itu 1.200. Kemudian untuk tipe Scoopy ke arah Surabaya itu shipmentnya 300, untuk cost per unitnya 10, dan shipment cost-nya itu 3.000. Nah, untuk tipe Matic ke arah Semarang itu shipmentnya 200, cost per unitnya 6, dan shipment cost-nya itu 1.200. Nah, untuk tipe Matic ke Surabaya itu shipmentnya 0, cost per unitnya 12, dan shipment cost-nya 0. Kemudian untuk Matic ke Jogja itu 300, cost per unitnya 10, dan totalnya itu 3.000. Halo semuanya, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ke 3 pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transport per unit adalah sebagai berikut. Di sini ada pabrik 1, 2, dan 3, pasarnya juga 1, 2, dan 3. Kita langsung masuk ke aplikasi POM, kita klik file, kita pilih new, nah di sini untuk titelnya kita kasih perusahaan negara. Kemudian untuk number of origin-nya kita kasih 3, number of destination-nya juga sama 3, objective view-nya minimize, kita klik OK. Nah, di sini untuk any starting method-nya kita kasih Google approximation method. Nah, di sini kita masukin datanya teman-teman.
sesuai yang ada di soal. Nah, di sini saya sudah masukin datanya sesuai yang ada di soal. Kemudian kita langsung klik solve. Nah, di sini kita ke transportation submit-nya. Seperti ada di soal pertama tadi, pabrik 1 harus mengirimkan pupuk sebesar 70 ke pasar 1 dan sebesar 50 ke pasar 3. Kemudian untuk pabrik 2 harus mengirimkan sebesar 70 ke pasar 2 dan 10 ke pasar 3. Dan untuk pabrik ketiga itu harus mengirimkan sebesar 80 ke pasar 1 dan optimal cost-nya itu 1920. Kita klik Windows, kita lihat marginal cost-nya. Nah, di marginal cost-nya ini pabrik 1 harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar 1 untuk ke pasar 2. Kemudian pabrik kedua harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar 1 ke pasar 1 dan pabrik 3 harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar 10 ke pasar 2 dan sebesar 9 ke pasar 3. Kita klik Windows, kita lihat final solution table-nya. Nah, di sini besar alokasi tadi ditunjukkan oleh yang tidak berada dalam kurung, artinya besar alokasi pabrik 1 itu sebesar 70 untuk ke pasar 1 dan sebesar 50 untuk ke pasar 3. Kemudian untuk pabrik kedua besarnya alokasi itu 70 untuk ke pasar 2 dan 10 ke pasar 3. Kemudian untuk pabrik 3-nya itu sebesar 80 untuk ke pasar 1. Nah, selanjutnya untuk marginal cost-nya itu ditunjukkan oleh angka dalam kurung yang warna ungu. Artinya pabrik 1 memiliki marginal cost sebesar 1 untuk ke pasar 2, sedangkan pabrik 2 itu sebesar marginal cost-nya sebesar 1 untuk ke pasar 1, dan pabrik 3 marginal cost-nya itu sebesar 10 untuk ke pasar 2 dan sebesar 9 untuk ke pasar 3. Kemudian kita lanjut ke iteration-nya. Di sini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian. Untuk iteration-nya itu agar diperoleh solusi optimal, di sini iteration-nya sebesar 1, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Kemudian kita klik lagi shipment with cost-nya. Di sini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian tersebut. Berdasarkan hasilnya, pengalokasian dari pabrik 1 ke pasar 1 itu sebesar 560 dan ke pasar 3 sebesar 300. Nah, untuk pabrik 2 itu sebesar 700 ke pasar 2 dan sebesar 120 ke pasar 3. Untuk pabrik 3-nya itu sebesar 240 untuk ke pasar 1. Lanjut kita ke shipping list-nya. Nah, di sini untuk pabrik 1 ke pasar 1 itu shipment-nya 70, cost per unitnya 8, dan shipment cost-nya itu 560. Kemudian untuk pabrik 1 ke pasar 3 itu shipment-nya 50, harga per unitnya 6, untuk shipment cost-nya itu 300. Kemudian untuk pabrik 2 ke pasar 2 itu shipment-nya 70, cost per unitnya 10, shipment cost-nya itu 700. Kemudian untuk pabrik 2 ke pasar 3 itu shipment-nya 10, cost per unitnya 12, dan shipment cost-nya 120. Kemudian untuk pabrik 3 ke pasar 1 shipment-nya itu 80, cost per unitnya 3, dan shipment cost-nya itu 240. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini, Hewlett Packard menjual komputer mikro ke beberapa perguruan tinggi Yogyakarta dan mengirimkan komputer-komputer tersebut ke 3 gudang distribusi. Pada awal tahun ajaran baru, perusahaan sanggup menyalurkan sejumlah komputer mikro berikut ini ke beberapa perguruan tinggi.
Nah, ada 4 perguruan tinggi telah memesan komputer mikro yang harus dikirim dan dipasang paling lambat pada awal tahun ajaran baru. Nah, kita langsung masuk ke file, kita klik new. Nah, di sini untuk titelnya Hewlett Packard. Kemudian di sini 3, 4 dan Minimax. Kita langsung klik OK. Nah, di sini untuk any starting methodnya kita pilih yang ini. Kemudian kita masukin datanya sesuai yang ada di soal. Nah, di sini kalau udah kita masukin datanya, kita langsung klik solve. Kita pilih transportasi shipment-nya. Nah, di sini untuk optimal cost-nya itu $21.930. Kemudian untuk origin 1 ke destination 2 itu 250, dan untuk ke destination 4 itu 170, begitu seterusnya. Kemudian kita klik Windows, kita ke marginal cost. Nah, di sini untuk origin ke 1 ke destinasi 1 itu sebesar 7, untuk biaya tambahannya. Kemudian origin 1 ke destinasi 3 itu tambahan biayanya 10, dan seterusnya untuk origin 2 dan 3. Kemudian kita klik window, kita ke final solution table-nya. Di sini besarnya alokasinya itu yang warna biru, jadi origin 1 itu senilai 250 ke destinasi 2 dan 170 ke destinasi 4, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk yang marginal cost-nya itu yang ditunjukkan warna ungu dalam kurung, yaitu untuk origin 1 itu sebesar 7 untuk destinasi 1, kemudian sebesar 10 untuk destinasi 3, kemudian untuk marginal cost origin kedua itu sebesar 18 untuk ke destinasi 2 dan sebesar 7 untuk ke destinasi 4, begitu seterusnya. Kemudian kita ke iteration-nya. Di sini iteration-nya itu sebesar 1 dan 2. Jadi di sini solusi optimalnya itu ada 2, teman-teman. Yang pertama itu ada iteration 1, yang kedua iteration 2. Kita lanjut ke shipment with cost-nya. Nah, di sini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian. Jadi untuk origin 1 ke destinasi 2 itu 4.250 dan 3.060 untuk destinasi 4. Kemudian origin kedua itu sebesar 7.800 untuk ke destinasi 1 dan 1.800 untuk ke destinasi 3, begitu seterusnya ke bawah. Kemudian kita ke shipping list-nya. Nah, di sini shipping list-nya itu origin ke 1, destination 1 itu shipment-nya 250, cost per unit-nya 17, dan shipment cost-nya 4.250. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Dan ini begitu seterusnya ke bawah, sama kok gitu ya. Bisa teman-teman pahami sendiri. Terima kasih, kita ke next video. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Kita langsung saja ke soal nomor 4. Di sini perusahaan Herdog memiliki 3 pabrik pada daerah yang berbeda-beda dan memiliki 3 proyek dengan alokasi yang berbeda juga. Biaya pengiriman per truk tercantum dalam tabel di bawah ini, yaitu ada pabrik 1, 2, dan 3, kemudian ke proyek A, B, dan C. Adapun kapasitas harian pabrik masing-masing adalah pabrik 1 kapasitasnya 70, pabrik 2 50, pabrik 3 30, dengan kebutuhan tiap proyek adalah proyek A 40, proyek B 50, dan proyek C 60. Tentukan alokasi yang memberikan biaya transportasi paling minimum. Kita langsung saja ke file, kita pilih new. Nah, di sini untuk titelnya kita kasih perusahaan Herdog. Untuk number of origins-nya kita kasih 3, number of destination-nya 3, objektifnya minimax kita
Oke. Kemudian di sini ada starting methodnya, kita pakai metode yang Vogel approximation method. Kemudian kita masukkan data yang ada di soal. Nah, di sini untuk datanya saya sudah sesuaikan sama yang ada di soal. Kalau udah dipastikan dengan benar, kita langsung masuk ke solve. Kemudian kita pilih yang transportation shipment. Nah, di sini untuk optimal cost-nya itu sebesar 1040. Kemudian untuk proyek 1 itu harus mengirimkan untuk pabrik 1 harus mengirimkan sebesar 20 untuk ke proyek A dan 50 untuk ke proyek B. Kemudian untuk pabrik 2 harus mengirimkan sebesar 50 ke proyek C, dan pabrik 3 harus mengirimkan sebesar 20 ke proyek A dan 10 ke proyek C. Kemudian kita klik Windows, kita ke marginal cost-nya. Marginal cost ini merupakan tambahan biaya yang terjadi apabila kita mengalokasikannya tidak sesuai dengan tabel 1 jam. Nah, di sini untuk tambahan biayanya, pabrik 1 harus mengeluarkan tambahan biaya sebesar 4 untuk proyek C, pabrik 2 harus mengeluarkan tambahan biaya sebesar 1 untuk proyek A, dan 0 ke proyek B. Kemudian pabrik 3 harus mengeluarkan tambahan biaya sebesar 4 ke pabrik B. Kita lanjut ke final solution table-nya. Nah, di sini menunjukkan besarnya alokasi dari daerah asal atau sumber ke daerah tujuan atau destination-nya, dan nilai marginal cost-nya, dimana pada tampilannya terbesarnya alokasi ditunjukkan oleh angka yang berwarna biru. Jadi besarnya alokasi pabrik 1 ke proyek A itu sebesar 20 dan 50 untuk ke proyek B. Sedangkan besarnya alokasi pabrik 2 itu senilai 50 untuk ke proyek C, dan besarnya alokasi pabrik 3 itu sebesar 20 untuk ke proyek A dan 10 untuk ke proyek C. Nah, kemudian ada marginal cost-nya ditunjukkan oleh angka dalam kurung yang warna ungu. Jadi marginal cost-nya pabrik 1 itu sebesar 4 untuk ke proyek C, untuk marginal cost-nya pabrik 2 itu sebesar 1 untuk ke proyek A dan 0 untuk ke proyek B. Kemudian marginal cost-nya untuk pabrik 3 itu sebesar 4 untuk ke proyek B. Nah, kita lanjut ke iteration-nya. Di sini iteration-nya itu merupakan tahapan yang dilalui hingga diperoleh solusi optimal. Nah, untuk mencapai solusi optimal itu ada tahapan yang harus dilalui, yaitu sebesar 1. Kemudian kita lanjut ke shipment with cost-nya. Di sini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk alokasian. Nah, di sini biaya pengalokasiannya dari pabrik 1 ke proyek A itu sebesar 200, dan pabrik 1 ke proyek B itu sebesar 200 sama. Kemudian besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan pabrik 2 itu sebesar 400 untuk ke proyek C, dan pabrik 3 itu sebesar 180 untuk ke proyek A dan 60 untuk ke proyek C. Kemudian kita yang terakhir ke shipping list-nya. Di sini untuk pabrik 1 ke proyek A, shipment-nya itu 20, cost per unitnya itu 10, sehingga shipment cost-nya itu 200. Kemudian untuk pabrik 1 ke proyek B, shipment-nya itu 50, cost per unitnya itu 4, dan shipment cost-nya itu 200. Kemudian untuk pabrik 2 ke proyek D, shipment-nya itu 50, cost per unitnya itu 8, dan shipment cost-nya itu 400. Kemudian untuk pabrik 3 ke proyek A, itu shipment-nya 20, cost per unitnya 9, dan shipment cost-nya itu 180. Kemudian untuk pabrik 3 ke proyek C, shipment-nya itu 10, cost per unitnya itu 6, dan shipment cost-nya itu 60. Nah, seperti itu teman-teman
Untuk pengalokasian dari sumber ke tujuan, jumlah yang dikirim, biaya per unitnya. Ini tuh jumlah yang dikirim, ini biaya per unitnya, dan biaya totalnya. Oke, udah semua soalnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.